Vietnam peringkat ketiga Piala Asia U23. Barcola bawa PSG ke puncak klasmen. Inter comeback, jaga jarak di puncak. Nwaneri resmi dipinjamkan ke Marseille. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Vietnam versus Korea Selatan pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Vietnam membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-31 lewat Nguyen Quoc Viet. Korea Selatan merespon di babak kedua, menit ke-69. Kim Tae-won menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Vietnam kembali memimpin. Nguyen Din Bak membuat Golden Star Warriors unggul 2-1. Di masa injury time, tepat menit ke-7 tambahan waktu, Shin Min-ha mencetak gol penyama kedudukan. Skor 2-2 bertahan hingga waktu normal selesai dan laga berlanjut lewat adu penalti. Vietnam memastikan kemenangan pada penembak ke-7 dan menutup laga dengan skor 7-6. Hasil ini membuat Vietnam finish di posisi ketiga Piala Asia U23. Saint Pauli versus Hamburger SV di Bundesliga berlangsung di Millentor Stadium. Hamburg, dua tim langsung bermain ketat sejak menit awal dengan banyak duel fisik mewarnai laga derby Hamburg ini. Di menit-menit akhir, Saint Pauli mendapat beberapa kesempatan tambahan dengan dukungan penuh publik Millentor, tetapi tak satu pun yang berbuah gol hingga peluit panjang dibunyikan. Berkat hasil ini, Hamburg berada di posisi ke-13 klasmen Bundesliga dengan 18 poin, sedangkan Saint Pauli berada di posisi ke-16 dengan 13 poin. Auxerre versus PSG di Ligue 1 berlangsung di Stade IP Deschamps. Sejak menit awal, PSG langsung mengambil inisiatif serangan. Auxerre lebih banyak bertahan dan menutup ruang gerak lini depan tim tamu. Kebutuhan akhirnya pecah di menit ke-79. Bradley Barcola mencetak gol setelah memanfaatkan celah di pertahanan Auxerre. Hasil ini membuat PSG naik ke puncak klasmen sementara Ligue 1 dengan 45 poin dari 19 laga. Sedangkan Auxerre tertahan di posisi ke-17 dengan 12 poin. Inter versus Pisa di Serie A berlangsung di Giuseppe Meazza. Tuan rumah justru tertinggal lebih dulu setelah Stefano Morio cetak gol dengan lob ke gawang kosong. Pisa menambah keunggulan menit ke-23. Stefano Morio yang membuat skor menjadi 2-0. Inter mulai bangkit setelah mendapat penalti. Piotr Zielinski memperkecil skor menjadi 1-2. Tak lama berselang, Lautaro Martinez menyamakan kedudukan lewat sundulan. Inter berbalik unggul sebelum turun minum. Pio Esposito membuat Nerazzurri memimpin 3-2. Federico Di Marco memperlebar jarak lewat volley yang mengubah skor menjadi 4-2. Inter semakin nyaman setelah Eng Sion Boni mencetak gol lewat aksi individu dari luar kotak penalti. Pesta gol Inter ditutup oleh Hendrik Mkhitaryan yang mencetak gol lewat sundulan. Berkat hasil ini, Inter berada di puncak klasmen sementara Serie A dengan 52 poin, sedangkan Pisa tertahan di posisi ke-20 dengan 14 poin. Sain Patinama resmi berseragam Persija Jakarta setelah meninggalkan Buriram United dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Menurut situs resmi klub, pemain berusia 27 tahun ini diharapkan memperkuat lini pertahanan Persija dalam paruh kedua Super League 2025-2026. Sain pun tak main-main soal targetnya bersama Macan Kemayoran, yakni juara Liga bersama Buriram. Bek kiri ini tampil 10 kali dengan 3 gol di semua kompetisi, menunjukkan pengalaman yang dibutuhkan Persija untuk bersaing di papan atas. PSSI menjadikan Kelmi sebagai aparel timnas Indonesia. Kerjasama ini akan berlangsung panjang. PSSI sebelumnya mempercayai Erspo untuk menyediakan kebutuhan timnas Indonesia di segala level, baik putra maupun putri. Langkah baru kini diambil dengan memberikan kepercayaan kepada Kelmi untuk aparel timnas Indonesia sampai 2030. Bukan hanya tim sepak bola yang akan dipenuhi kebutuhannya oleh Kelmi, tim futsal Indonesia juga akan menggunakan brand tersebut. Speaks sebelumnya menjadi penyedia kebutuhan tim futsal Indonesia. Mario Balotelli resmi menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan klub Al Ittifaq yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab. Kontrak ini diumumkan oleh pihak klub melalui unggahan resmi pada media sosial mereka setelah Balotelli tiba di Dubai pada awal Januari 2026 dan menyelesaikan proses administrasi. Al Ittifaq saat ini bermain di divisi kedua kompetisi sepak bola setempat dan berada di posisi terbawah klasmen dengan 6 poin dari 12 pertandingan. Kedatangan Balotelli diharapkan memperkuat lini depan tim.
Klub Galatasaray resmi mengontrak pemain sayap Noah Lang dari Napoli untuk sisa musim 2025-2026 berdasarkan pernyataan resmi klub. Kesepakatan bersifat pinjaman, di mana Galatasaray akan membayar biaya peminjaman sebesar 2 juta euro kepada Napoli. Dalam perjanjian tersebut, terdapat opsi pembelian di akhir masa peminjaman yang boleh digunakan Galatasaray. Namun besaran nilai opsi tersebut tidak diungkapkan dalam pengumuman klub. Noah Lang diperkirakan akan memperkuat serangan Galatasaray dalam kompetisi domestik dan Eropa musim ini. Klub sepak bola Benfica secara resmi mengumumkan kembalinya gelandang serang Rafa Silva dengan kontrak hingga 2028. Pemain asal Portugal berusia 32 tahun itu bergabung dari klub Turki Besiktas, di mana ia sebelumnya mencetak 16 penampilan dengan 5 gol musim ini. Kembalinya Silva ke Benfica menandai babak kedua karirnya di klub tersebut setelah sebelumnya bermain dari 2016 hingga 2024 dan diharapkan memperkuat lini tengah serta serangan tim di kompetisi domestik dan Eropa. Olympique de Marseille mengumumkan penandatanganan gelandang Belanda Quinten Timber dari klub Belanda Feyenoord Rotterdam. Berdasarkan pernyataan resmi klub di situs mereka, Timber menandatangani kontrak hingga Juni 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 27 di Marseille. Kesepakatan yang disepakati kedua klub dilaporkan bernilai sekitar 4,5 juta euro. Sebagian karena kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan habis pada akhir musim ini. Transfer ini menjadi bagian dari upaya Marseille memperkuat lini tengah menjelang lanjutan kompetisi Ligue 1. Arsenal mengonfirmasi gelandang muda mereka Ethan Nwaneri dipinjamkan ke klub Prancis Olympique Marseille hingga akhir musim 2025-2026 tanpa opsi pembelian permanen. Menurut pernyataan resmi klub dan pengumuman dari Marseille, Nwaneri menjalani musim dengan menit bermain terbatas di Arsenal dan hanya mencatat 12 penampilan di semua kompetisi. Klub menilai peminjaman ini memberi kesempatan baginya untuk mendapatkan waktu bermain reguler bersama tim Ligue 1 itu. Pemain berusia 18 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 11 di Marseille. Genoa resmi meminjam bek tengah asal Swedia Niels Zetterström dari Sheffield United hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Menurut pernyataan resmi klub, pemain berusia 20 tahun itu akan menggunakan nomor punggung 13 di klub Serie A tersebut. Musim ini, Zetterström telah tampil 2 kali untuk Malmo dalam kualifikasi Liga Champions namun belum pernah bermain untuk tim utama Sheffield United. Genoa berharap kehadiran bek muda ini dapat memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah pengalaman internasional bagi skuad. Genoa resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Italia Tommaso Baldanzi dari AS Roma dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026 disertai hak opsi pembelian permanen di akhir periode. Meski nilai transfer tidak dipublikasikan, pemain berusia 22 tahun itu akan memperkuat lini tengah Genoa dan mengenakan nomor punggung 8. Pada musim ini, Baldanzi mencatat 1 gol dari 10 penampilan di semua kompetisi. Genoa berharap kehadirannya menambah variasi serangan tim di sisa musim. Agen penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez menepis kabar yang mengaitkan kliennya dengan Barcelona. Barcelona disebut tengah memantau penyerang muda sebagai persiapan jangka panjang setelah Robert Lewandowski. Namun, menurut laporan Sport, agen Alvarez Fernando Hidalgo menegaskan belum ada komunikasi dengan pihak Barcelona. Klub manapun yang tertarik harus menghubungi Atletico Madrid. Julian terikat kontrak dan berkomitmen, ujar Hidalgo. Alvarez masih terikat kontrak hingga 2030 bersama Atletico, sehingga klub asuhan Diego Simeone tidak berada dalam tekanan untuk melepas sang pemain. Penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann dipastikan absen untuk pertandingan La Liga melawan Mallorca setelah mengalami cedera otot di paha kiri pada sesi latihan. Hasil pemindaian medis IRM menunjukkan bahwa pemain berusia 34 tahun itu menderita cedera otot ringan yang membuat waktu kembalinya ke pertandingan belum bisa dipastikan. Kondisi ini diperkirakan menghambat partisipasi Griezmann dalam laga penting berikutnya, termasuk potensi pertandingan Liga Champions. Atletico menyatakan akan terus memantau perkembangan pemulihan sebelum menentukan kapan ia bisa kembali bermain. Calon Presiden FC Barcelona Victor Font menyatakan akan menghubungi Lionel Messi sebagai langkah pertama jika ia memenangkan pemilihan presiden klub yang dijadwalkan 15 Maret 2026 di Barcelona, Spanyol. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara dengan media olahraga, di mana ia menegaskan pentingnya membangun kembali hubungan dengan Messi yang kini memperkuat klub Inter Miami setelah meninggalkan Barcelona pada 2021. Font menilai kembalinya Messi bisa memberi kontribusi bagi masa depan klub dan menunjukkan komitmennya untuk menghormati ikon legendaris itu.
Barcelona tengah berupaya memperpanjang kontrak gelandang kunci mereka, Fermin Lopez. Berdasarkan laporan Sport, Direktur Olahraga Barcelona Deco mengadakan pertemuan dengan agen Lopez pada 22 Januari untuk membahas kesepakatan baru dan meningkatkan nilai kontrak. Klub berusaha mengamankan Lopez agar tidak tergoda tawaran klub-klub besar Eropa lain, sekaligus menetapkan klausul pelepasan yang signifikan. Lopez menunjukkan performa impresif musim ini, tampil dalam 24 pertandingan dan mencatat 10 gol serta 10 assist. Diskusi kontrak diharapkan segera menghasilkan keputusan dalam waktu dekat. Real Madrid dikabarkan akan berpisah dengan Trent Alexander-Arnold. Menurut laporan IndieKaila News, pelatih kepala Real Madrid Alvaro Arbeloa meminta bek asal Inggris itu meninggalkan klub pada bursa transfer terdekat. Alexander-Arnold baru bergabung dari Liverpool 7 bulan lalu dengan harapan memperkuat lini pertahanan. Namun, kontribusinya dinilai belum maksimal. Sepanjang musim ini pemain berusia 27 tahun tersebut baru tampil dalam 11 pertandingan di semua ajang dan mencatat 1 umpan gol. Ia juga kesulitan menembus susunan utama. West Ham United menolak tawaran resmi dari klub Brazil Flamengo untuk membeli gelandang Lucas Paqueta pada jendela transfer bulan Januari ini. Klub Liga Inggris itu tetap mempertahankan posisi untuk menerima setidaknya 45 juta euro, lebih tinggi dari angka yang diajukan Flamengo sekitar 35-40 juta euro, termasuk bonus. Paqueta dikabarkan ingin kembali ke klub tempat ia memulai karirnya, tetapi West Ham berencana mempertahankan pemain itu hingga akhir musim kompetisi Eropa. Gelandang sekaligus kapten Fulham Tom Carney menandatangani kontrak perpanjangan untuk tetap bersama klub Liga Premier Inggris itu hingga musim panas 2027. Konfirmasi tersebut disampaikan oleh pihak klub melalui pernyataan resmi klub. Kesepakatan ini akan membawa Carney menjalani musim ke-12 bersama Fulham di Craven Cottage. Pemain berkebangsaan Inggris Scotland berusia 35 tahun ini telah memperkuat klub sejak 2015 dan menjadi bagian penting dalam berbagai pencapaian tim. Crystal Palace menolak tawaran AC Milan untuk penyerang Gianfilippo Mateta pada bursa transfer Januari ini. Klub Italia tersebut mengajukan proposal pada Jumat lalu untuk merekrut pemain asal Prancis itu, namun langsung ditolak manajemen Palace. Menurut laporan media Prancis L'Equipe, Mateta sebenarnya telah menyepakati persyaratan pribadi dengan AC Milan dan bersedia pindah ke Italia. Meski begitu, Palace memilih mempertahankan pemain berusia 27 tahun tersebut karena masih menjadi bagian penting dalam lini depan tim. Everton resmi memperpanjang kontrak gelandang James Garner hingga Juni 2030. Pengumuman itu disampaikan klub melalui situs resmi Everton sekaligus menegaskan kepercayaan manajemen kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. Garner didatangkan dari Manchester United pada 2022 dan sejak itu menjadi bagian penting di lini tengah Everton. Ia telah tampil dalam 109 pertandingan, mencetak 5 gol, serta menyumbang 7 assist untuk umpan berbuah gol. Everton menilai Garner konsisten, sehingga kontrak barunya diharapkan menjaga stabilitas tim dalam beberapa musim ke depan. Aston Villa mencapai kesepakatan awal dengan Besiktas untuk transfer penyerang Inggris Tammy Abraham senilai sekitar 21 juta euro ditambah penyerang muda Yassin Özkan. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan ini masih menunggu penyelesaian administrasi kedua klub. Abraham musim ini tampil di Liga Turki bersama Besiktas dengan catatan gol dan assist yang membantu negosiasi transfer. Jika resmi selesai, pemain tersebut akan kembali ke Liga Inggris bersama Aston Villa. Kedua belah pihak dikabarkan sudah menyetujui struktur dasar kesepakatan sambil menunggu tanda tangan akhir. Nottingham Forest resmi merekrut gelandang Italia Lorenzo Luca dari Napoli dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian permanen pada musim panas mendatang. Berdasarkan pernyataan resmi klub, pemain berusia 25 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 20 untuk memperkuat lini depan Forest. Luca sebelumnya tampil konsisten bersama Udinese pada musim 2024-2025 dengan mencetak 14 gol sebagai pencetak gol terbanyak tim. Ia kemudian bergabung ke Napoli pada musim panas 2025. FA menjatuhkan denda sebesar 150.000 pound sterling kepada Chelsea atas kegagalan mengendalikan pemain dan staf saat menghadapi Aston Villa di Liga Inggris. Berdasarkan laporan The Guardian, hukuman itu diberikan setelah pertandingan yang dimenangi Aston Villa 2-1. Seusai laga, seorang perwakilan Chelsea dari area teknis melempar botol ke bangku cadangan tim lawan. FA menilai Chelsea tidak mampu menjaga perilaku profesional klub di area pertandingan. Insiden tersebut terjadi menjelang akhir masa tugas Enzo Maresca sebagai pelatih kepala.
Tottenham Hotspur memastikan gelandang muda Lucas Bergvall telah menjalani operasi pada mata kaki yang patah. Cedera ini terjadi saat Bergvall ditarik keluar pada kemenangan tim atas Borussia Dortmund. Klub asal London Utara itu kemudian merilis pernyataan resmi yang menegaskan prosedur operasi telah dilakukan. Meski durasi pemulihan belum ditentukan secara resmi, laporan media terpercaya menyebut pemain asal Swedia ini kemungkinan absen selama 3 bulan. Tottenham menekankan dukungan penuh bagi Bergvall dalam proses rehabilitasi untuk kembali ke lapangan. Liverpool dikabarkan akan menghubungi Roma untuk memulangkan Kostas Tsimikas lebih awal jika Andy Robertson benar-benar pindah ke Tottenham Hotspur. Menurut laporan jurnalis Alex Crow, Robertson disebut telah memberitahu klub tentang niatnya bergabung dengan Spurs, sehingga Liverpool menilai opsi memperkuat posisi bek kiri. Tsimikas dipinjamkan ke Roma musim lalu setelah kedatangan Milos Kerkez. Namun pemain asal Yunani itu kesulitan mendapat waktu bermain reguler, hanya memulai 4 pertandingan Serie A musim ini. Manchester United membuka kemungkinan melepas kapten tim Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan The Eye Paper, manajemen klub tengah mendorong pembicaraan penting dengan gelandang asal Portugal itu terkait masa depannya di Old Trafford. Sejumlah petinggi klub khawatir Fernandes mulai lelah dengan pergantian pelatih yang berulang. Minat juga datang dari klub-klub Liga Arab Saudi yang menyiapkan dana besar untuk merekrut pemain bintang. Fernandes sebelumnya mengakui tertarik dengan tawaran tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.